Pernahkah Anda merasakan ini? Saat kepala sudah menyentuh bantal, tapi otak Anda menolak untuk berhenti bekerja. Anda terus memutar ulang percakapan, keputusan, atau momen canggung dari hari yang telah berlalu. Kecemasan tentang hari esok bercampur dengan penyesalan akan hari kemarin. Bagaimana jika saya katakan, ada sebuah ritual sederhana namun sangat ampuh yang bisa menghentikan kekacauan batin ini. Sebuah praktik yang usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Intinya hanya satu pertanyaan, atau lebih tepatnya, 3 bagian dari pertanyaan itu. Pertanyaan yang rutin diajukan para kaisar Romawi dan pemikir hebat untuk mencapai kejernihan dan ketenangan. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia stoik tentang refleksi malam hari. Dan saya berjanji, jika Anda mulai menerapkannya, bukan hanya malam Anda yang berubah, tapi seluruh hidup Anda. Sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya, mari kita pahami dulu sedikit konteksnya. Siapa itu kaum Stoik? Banyak orang salah mengira mereka sebagai sosok yang dingin, tanpa emosi atau berhati batu. Tapi itu sama sekali tidak benar. Stoikisme adalah filosofi praktis untuk kehidupan nyata. Tujuannya bukan menekan emosi, melainkan mencapai kondisi kedamaian batin dan ketenangan yang mereka sebut apatia atau ataraksia. Dan salah satu alat utama untuk mencapai itu adalah refleksi harian. Filsuf Seneca misalnya, dalam surat-suratnya menjelaskan secara rinci bagaimana ia melakukan interogasi pada dirinya sendiri setiap malam. Dia benar-benar memindai hari itu, semua tindakan dan pikirannya. Kaisar Marcus Aurelius melakukan hal yang sama, dan karyanya yang terkenal, Meditations, Renungan, pada dasarnya adalah buku harian pribadi dari refleksi semacam itu. Bagi mereka ini bukan sekadar kebiasaan, tapi kebutuhan dasar, seperti kebersihan mental, layaknya menyikat gigi untuk kebersihan fisik. Mereka paham betul, jika hari tidak dianalisis, hari itu akan mengalir begitu saja, tanpa meninggalkan kebijaksanaan atau pelajaran berharga. Jadi, ini adalah malam yang khas bagi orang modern. Kita sudah selesai kerja, scrolling di media sosial dan nonton serial. Otak kita dibanjiri oleh informasi, impresi, dan opini orang lain. Saat kita beranjak tidur, otak masih terus bekerja, mencerna semua sampah informasi itu. Kita khawatir tentang apa kata bos, apakah balasan pesan kita sudah benar, atau jangan-jangan kita melupakan sesuatu yang penting. Arus pikiran yang tak ada habisnya ini adalah sumber utama stres kronis dan kualitas tidur yang buruk. Kaum Stoa akan menyebut ini sebagai hidup tanpa kemudi, di mana kejadian eksternal sepenuhnya mengendalikan kondisi internal kita. Mereka menawarkan penawar yang sederhana. Di akhir hari, kita harus mengalihkan fokus perhatian ke dalam diri secara sadar. Bukan hanya sekadar mengingat hari itu, tapi menganalisisnya dengan tujuan yang spesifik. Tujuannya adalah memisahkan reaksi kita dari kejadian itu sendiri, lalu memahami di mana kita bertindak sejalan dengan nilai-nilai kita, dan di mana kita gagal melakukannya. Inilah awal dari jalan menuju hidup yang sadar, di mana Anda adalah kapten kapal Anda sendiri, dan bukan lagi serpihan kayu yang terombang-ambing di tengah badai lautan takdir. Proses ini dimulai dengan menciptakan suasana yang pas. Anda tidak butuh lilin atau dupa, meskipun tidak ada salahnya juga menggunakannya. Yang Anda butuhkan hanyalah 5 hingga 10 menit keheningan. Waktu di mana tidak ada seorang pun yang mengganggu atau mengalihkan perhatian Anda. Ini adalah pengadilan diri pribadi Anda, seperti yang dikatakan oleh Seneca. Namun, jangan takut dengan istilah tersebut. Ini bukanlah pengadilan yang kejam, melainkan lebih seperti seorang mentor yang bijaksana dan baik hati yang mengamati tindakan Anda. Poin utamanya di sini adalah kejujuran. Kejujuran yang tanpa ampun, namun tetap penuh belas kasih. Anda tidak berusaha membenarkan diri sendiri, atau sebaliknya menenggelamkan diri dalam rasa bersalah. Tugas Anda adalah menjadi pengamat yang objektif. Bayangkan Anda sedang menonton film pendek tentang hari Anda, dan tujuan Anda hanyalah mencatat fakta-fakta. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda bereaksi terhadapnya? Emosi apa yang Anda rasakan? Langkah pertama ini, observasi sederhana, sudah cukup untuk menurunkan intensitas emosi dan memungkinkan Anda melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Anda berhenti menjadi bagian dari drama tersebut dan menjadi penontonnya. Dari posisi inilah kerja keras sejati untuk pengembangan diri dimulai. Pertanyaan pertama dari ajaran Stoa berbunyi, kesalahan apa yang saya lakukan hari ini? Kedengarannya agak mengerikan ya? Secara naluriah, otak kita selalu ingin menghindari memikirkan kesalahan yang kita buat. Tapi para filsuf Stoa itu bijaksana. Mereka paham betul bahwa mustahil untuk bertumbuh jika kita tidak mau mengakui kekurangan diri. Memulai dengan hal negatif ini bukan cara untuk membuat diri sendiri depresi.
Sebaliknya, ini seperti pekerjaan seorang ahli bedah. Kita harus menemukan dan membedah borok itu terlebih dahulu untuk membersihkan infeksinya. Disinilah kita menganalisis reaksi-reaksi kita yang didorong oleh amarah, ketakutan, iri hati, atau kemalasan. Mungkin Anda tidak sabar saat mengantre, atau Anda menjawab orang terdekat dengan nada tinggi, atau mungkin Anda membiarkan diri terbuai oleh prokrastinasi dan menunda pekerjaan penting. Yang penting, jangan hanya mendaftar momen-momen itu, tapi gali lebih dalam. Kenapa Anda bertindak seperti itu? Kesalahan penilaian atau keyakinan palsu apa yang melandasi reaksi Anda? Misalnya, Anda marah di tengah kemacetan karena Anda meyakini bahwa dunia seharusnya selalu nyaman bagi Anda. Dengan menyadari hal ini saja, Anda sudah mengambil langkah maju yang sangat besar. Saat kita mencoba menjawab pertanyaan, apa yang salah saya lakukan? Kunci utamanya adalah memastikan kita tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Tujuan dari refleksi Stoa bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk belajar. Anda bukanlah orang jahat hanya karena membuat kesalahan. Anda adalah seorang manusia yang sedang dalam proses belajar. Bayangkan Anda adalah seorang pilot yang menganalisis data kotak hitam setelah penerbangan. Pilot itu tidak akan memaki dirinya sendiri. Ia akan dengan tenang mencari tahu mengapa terjadi penyimpangan dari jalur agar penerbangan berikutnya bisa dilakukan lebih baik. Anda pun sama. Anda melihat tindakan Anda dan bertanya, penilaian keliru apa yang menyebabkan tindakan ini? Mungkin Anda melebih-lebihkan pentingnya suatu peristiwa, atau mungkin Anda lupa bahwa Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Poetry. Latihan ini mengembangkan pengamat internal di dalam diri Anda, yang memisahkan antara jati diri Anda dengan tindakan yang Anda lakukan. Tindakan itu hanyalah sebuah kesalahan, tetapi jati diri Anda adalah seorang murid yang mengambil pelajaran berharga dari kesalahan itu. Pendekatan semacam ini menghilangkan perasaan bersalah yang toksik dan menggantinya dengan keinginan konstruktif untuk berkembang. Ini mengubah setiap kesalahan dari sekadar sumber penderitaan menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga. Coba kita ambil satu contoh spesifik. Anggap saja hari ini di kantor, seorang rekan kerja memberikan kritik tentang proyek Anda. Reaksi pertama Anda adalah sakit hati dan marah. Sepanjang hari Anda terus mengulang-ulang percakapan itu di kepala, merasa betapa tidak adilnya perlakuan yang Anda terima. Saat malam tiba, ketika Anda bertanya pada diri sendiri, apa salah saya? Yang Anda analisis bukanlah rekan kerja itu, melainkan respons Anda sendiri. Anda sadar bahwa kesalahan Anda adalah karena Anda secara otomatis menyamakan kritik terhadap proyek dengan kritik terhadap diri Anda secara pribadi. Anda membiarkan peristiwa eksternal, yaitu perkataan orang lain, menentukan kondisi batin Anda. Seorang Stoa akan mengatakan bahwa Anda membuat penilaian yang salah. Anda memutuskan bahwa kritik itu buruk dan berbahaya. Namun, bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Kritik hanyalah sebuah informasi. Informasi itu bisa berguna, bisa juga tidak, tetapi pada dasarnya informasi itu netral. Kesalahan Anda adalah menyerahkan ketenangan batin Anda pada kekuasaan orang lain. Setelah menyadari hal ini, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, melainkan mengambil kesimpulan untuk masa depan. Besok, saya akan berusaha keras untuk menerima umpan balik sebagai data, bukan sebagai serangan pribadi. Nah, setelah kita jujur mengakui semua kekurangan dan kesalahan kita, sekarang saatnya beralih ke bagian kedua dari refleksi ini. Bagian ini sama pentingnya. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah saya lakukan dengan baik? Jika bagian pertama adalah proses perbaikan diri dari kesalahan, maka bagian kedua ini berfungsi untuk mengukuhkan kesuksesan yang sudah kita raih. Otak kita cenderung fokus pada hal-hal negatif, yang biasa kita sebut bias negatif. Negativity bias. Kita bisa mengingat satu kritik tajam sepanjang hari, sementara mengabaikan 10 pujian yang kita terima. Itulah mengapa kaum Stoa secara sengaja memasukkan poin ini dalam proses refleksi mereka. Ini penting untuk menjaga keseimbangan mental, dan agar kita tidak larut dalam keputusasaan atau kesedihan. Di sini, Anda perlu mengingat kembali momen-momen saat Anda bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan Stoa. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Temperance. Mungkin Anda berhasil menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar, meskipun rasanya sangat ingin mengatakannya. Itu adalah pengendalian diri. Atau Anda membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun, itu adalah keadilan. Atau mungkin Anda akhirnya memberanikan diri mengerjakan tugas sulit yang selama ini Anda tunda, itu adalah keberanian. Kemenangan-kemenangan kecil seperti ini sangatlah penting. Kenapa sih penting banget untuk mengakui keberhasilan diri sendiri?
Intinya, ini berfungsi sebagai penguatan positif. Saat Anda secara sadar mengakui momen di mana Anda bertindak benar, Anda sedang melatih otak Anda secara harfiah. Anda sedang memberinya sinyal. Perilaku seperti ini yang saya setujui. Inilah cara saya ingin bertindak di masa depan. Hal ini menciptakan koneksi saraf yang baru. Dengan setiap pengakuan kecil ini, bertindak benar di lain waktu menjadi sedikit lebih mudah. Ini seperti melatih otot di pusat kebugaran. Setiap pengulangan membuat Anda semakin kuat. Jika Anda hanya menyalahkan diri sendiri atas kesalahan, Anda berisiko kehilangan motivasi. Tapi, ketika Anda melihat bahwa Anda mampu melakukan tindakan positif, ini meningkatkan rasa percaya diri Anda. Anda mulai memandang diri sendiri bukan sebagai orang yang selalu gagal, melainkan sebagai orang yang terus berjuang menjadi lebih baik dan telah meraih keberhasilan di sepanjang perjalanan itu. Hal ini mengubah seluruh harga diri Anda dan memberikan energi untuk terus bertumbuh. Mari kita ambil contoh lain. Bayangkan Anda sudah berjanji pada diri sendiri untuk rutin lari pagi, tapi pagi itu hujan turun deras. Pikiran pertama pasti ingin tetap di kasur yang hangat. Namun, Anda berani melawan diri sendiri, mengenakan pakaian, dan akhirnya keluar untuk lari. Malamnya saat Anda mengevaluasi diri dengan pertanyaan, apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Pastikan momen ini tidak terlewatkan. Jangan hanya bilang, saya sudah lari. Tapi katakan, saya menunjukkan kemauan keras dan tidak menyerah pada kelemahan sesaat. Atau contoh lain, dalam rapat Anda merasa ingin sekali memotong pembicaraan rekan kerja untuk menyampaikan ide brilian Anda. Namun, Anda memilih untuk mendengarkannya sampai selesai sebagai bentuk rasa hormat. Ini adalah wujud kesabaran, pengendalian diri, dan keadilan. Akui hal itu. Katakan pada diri Anda, di sini saya bertindak layaknya orang dewasa yang bijaksana. Penting sekali untuk tidak meremehkan momen-momen seperti ini. Bahkan kemenangan terkecil atas dorongan impulsif adalah langkah besar menuju ideal stoa sebagai seorang bijak. Benteng karakter Anda dibangun dari susunan bata-bata kecil semacam inilah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yang paling mendalam, dan mungkin paling sulit dari pertanyaan ini. Kewajiban apa yang selama ini saya abaikan? Ingat, ini berbeda dengan pertanyaan, kesalahan apa yang sudah saya perbuat. Bagian pertama berfokus pada tindakan keliru kita, pada kesalahan yang kita lakukan. Sementara itu, bagian ketiga ini adalah tentang kelalaian kita, tentang ketidaktindakan. Ini adalah pertanyaan tentang apa yang seharusnya kita kerjakan, tapi justru kita lewatkan. Ini adalah tentang hilangnya kesempatan kita untuk menunjukkan kebajikan atau kebaikan. Mungkin Anda melihat seorang rekan kerja butuh bantuan, tapi Anda mengabaikannya dengan alasan terlalu sibuk, atau Anda berjanji menelepon orang tua, tapi hingga kini belum juga sempat. Atau, yang lebih krusial, Anda lalai terhadap kewajiban pada diri sendiri, tidak meluangkan waktu untuk membaca, belajar, atau menjaga kesehatan Anda. Bagian pertanyaan ini memaksa kita untuk merenungkan, tidak hanya tentang tindakan yang kita lakukan secara nyata, tapi juga tentang kompas moral internal kita, tentang kewajiban sejati kita sebagai makhluk yang berakal dan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban menurut filsuf Stoa? Ini bukan sekadar daftar kegiatan harian. Kewajiban adalah tentang mengikuti kodrat diri. Dan kodrat manusia menurut mereka adalah menjadi makhluk yang rasional, mampu berpikir logis, dan sosial. Oleh karena itu, kewajiban utama kita adalah bertindak secara rasional dan logis, bukan didorong oleh emosi semata, dan selalu bertindak demi kebaikan masyarakat luas, atau yang mereka sebut kosmopolis. Dari sudut pandang ini, kegagalan menjalankan kewajiban adalah saat di mana Anda seharusnya bisa bertindak sebagai representasi terbaik dari kemanusiaan, namun Anda memilih untuk tidak melakukannya. Anda bisa menunjukkan belas kasih, tapi malah bersikap masa bodoh. Anda punya kesempatan mencari kebenaran, tapi memilih nyaman dalam ketidaktahuan. Anda bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, tapi justru dikalahkan oleh kemalasan. Pertanyaan inilah yang menjadi katalisator pertumbuhan paling kuat, karena ia memperluas pandangan kita tentang apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya mencakup apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita biarkan tidak dilakukan. Hal ini memaksa kita untuk lebih memperhatikan dunia dan setiap peluang untuk menjadikannya sedikit lebih baik. Mari kita ambil contoh sederhana. Anda sedang naik kendaraan umum, misalnya kereta, dan melihat seorang lansia yang terlihat kesulitan berdiri. Sementara Anda sendiri sedang duduk. Sebagai makhluk sosial, kewajiban Anda yang utama adalah memberikan tempat duduk. Tapi, Anda memilih untuk pura-pura sibuk dengan ponsel,
Malam harinya, ketika Anda merenungkan kembali hari itu, Anda sadar, inilah momen kewajiban yang Anda abaikan. Secara harfiah, Anda tidak melakukan hal yang salah, dan tentu saja tidak ada yang akan menghakimi. Namun Anda telah melewatkan peluang untuk berbuat baik, menunjukkan belas kasih dan keadilan. Contoh lain, Anda tahu betul bahwa demi pengembangan karir, Anda harus menguasai bahasa Inggris. Anda sudah menjadwalkan 30 menit waktu belajar malam itu, tetapi Anda malah menghabiskan 2 jam menonton video-video tidak penting di internet. Anda telah mengabaikan kewajiban terhadap diri sendiri, yaitu kewajiban untuk terus berkembang dan memaksimalkan potensi diri Anda. Sekali lagi, mengakui kelalaian ini bukan dimaksudkan untuk membuat Anda mencambuk diri sendiri. Ini justru harus menjadi pemicu untuk menyusun rencana hari esok, seperti besok saya akan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Besok, saya pasti akan menyisihkan waktu untuk belajar. Semua refleksi 3 bagian ini sangat terkait erat dengan ide utama stoicisme, yaitu dikotomi kontrol. Ide ini sederhana, namun jenius. Di dunia ini, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Hanya pikiran, penilaian, keinginan, dan tindakan kita. Singkatnya, dunia internal kita. Lalu, apa yang di luar kendali kita? Cuaca, kondisi ekonomi, masa lalu, dan yang paling penting, tindakan serta pendapat orang lain. Refleksi malam adalah latihan yang membiasakan kita untuk fokus secara eksklusif hanya pada apa yang berada dalam kekuasaan kita. Anda tidak bertanya, kenapa kolega saya mengkritik saya? Itu di luar kendali Anda. Sebaliknya, Anda bertanya, mengapa saya bereaksi begitu berlebihan terhadap kritik itu? Nah, itu adalah zona tanggung jawab Anda. Pendekatan seperti ini dapat mengubah hidup secara drastis. Ini membebaskan kita dari kecemasan yang sia-sia atas hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi dan mengarahkan seluruh energi kita pada satu hal yang benar-benar bisa kita ubah, diri kita sendiri. Menerapkan dikotomi kendali, dikotomi of control, saat melakukan refleksi malam adalah kunci utama untuk melepaskan diri dari kekhawatiran. Katakanlah Anda merasa cemas karena gagal mendapatkan promosi di kantor. Saat meninjau hari Anda menyadari bahwa keputusan atasan sepenuhnya di luar kendali Anda. Mengkhawatirkannya sama saja dengan marah pada hujan. Itu tidak ada gunanya dan hanya menguras energi Anda. Lalu, apa yang sebenarnya berada dalam kendali Anda? Persiapan Anda untuk wawancara, kualitas kerja Anda, dan bagaimana Anda menyikapi penolakan tersebut. Refleksi membantu Anda melepaskan hal-hal yang tidak dapat Anda ubah dan fokus pada pelajaran yang bisa diambil. Mungkin saya harus meningkatkan keterampilan presentasi saya, atau saya harus meminta umpan balik untuk mengetahui apa yang perlu saya perbaiki. Dengan begitu, kekecewaan akan berubah menjadi rencana tindakan yang konstruktif. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan beralih menjadi pelaku aktif dalam hidup Anda. Anda menerima kenyataan apa adanya dan bekerja keras pada satu-satunya hal yang Anda kuasai, reaksi dan tindakan Anda sendiri. Menurut kaum Stoa, inilah yang dimaksud dengan kebebasan sejati. Bagaimana cara memaksimalkan efektivitas praktik ini? Coba dicatat. Ya, cukup ambil buku catatan dan pulpen, atau buka saja aplikasi catatan di ponsel Anda. Proses mengubah pikiran menjadi kata-kata tertulis ini memiliki efek yang ajaib. Ini membantu memperlambat laju pikiran kita, memaksa kita merumuskan ide-ide dengan lebih jelas dan terstruktur. Kaisar Agung Marcus Aurelius tidak hanya memikirkannya, ia bahkan membuat jurnal yang kini kita kenal sebagai meditasi. Ini adalah alat pribadinya untuk melakukan refleksi di malam hari. Anda tidak perlu menulis esai yang panjang, cukup 3 daftar singkat saja. Kesalahan, pencapaian, dan hal yang terlewatkan. Di samping setiap poin, Anda bisa menuliskan secara singkat pelajaran apa yang sudah Anda ambil dan apa yang akan Anda lakukan besok. Membuat jurnal semacam ini akan menciptakan laporan yang terlihat jelas tentang kemajuan Anda. Dalam sebulan, Anda bisa melihat kembali dan mengamati bagaimana reaksi Anda berubah dan kesalahan apa yang sudah berhasil Anda hentikan. Ini sangat memotivasi dan membuktikan bahwa semua upaya Anda tidak sia-sia. Anggap ini sebagai buku log pribadi Anda dalam perjalanan menuju versi diri Anda yang lebih baik. Yang paling krusial, refleksi atau introspeksi di malam hari jangan sampai hanya menjadi sekadar latihan intelektual. Tujuan akhirnya bukan sekadar pemikiran, melainkan tindakan nyata. Ini adalah perpindahan dari proses analisis menuju sintesis, dari sekadar merenung menjadi perubahan perilaku yang konkret dan terukur.
Setelah menyelesaikan evaluasi diri di malam hari, rumuskan satu niat sederhana untuk hari esok. Tidak perlu menetapkan tujuan global seperti menjadi manusia yang sempurna. Cukup pilih sesuatu yang kecil, spesifik, dan benar-benar bisa Anda lakukan. Contohnya, jika hari ini Anda sempat melampiaskan amarah pada orang terdekat, niat Anda mungkin berbunyi seperti ini. Besok, saat saya mulai merasa kesal, saya akan menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan tanggapan. Jika Anda melewatkan kesempatan untuk menolong, katakan pada diri sendiri, besok saya akan lebih peka terhadap orang-orang di sekitar dan menawarkan bantuan setidaknya kepada satu orang. Pendekatan seperti ini akan mengubah setiap hari baru menjadi sebuah laboratorium, tempat Anda bisa menerapkan pelajaran yang sudah dipetik dari hari sebelumnya. Hidup tidak lagi menjadi serangkaian kejadian acak, melainkan sebuah proses penyempurnaan diri yang disadari dan terencana. Dalam praktik ini, seperti halnya dalam pelatihan apapun, konsistensi memainkan peran utama. Jangan pernah berharap mendapatkan hasil instan hanya dalam satu malam saja. Mungkin pada awalnya Anda akan merasa canggung, bahkan kesulitan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Itu wajar. Otak Anda belum terbiasa dengan tingkat introspeksi sedalam ini. Tapi jika Anda menjadikannya rutinitas harian, seperti menyikat gigi, maka dalam seminggu, sebulan, setahun, Anda akan melihat perubahan yang luar biasa. Ini bekerja berdasarkan prinsip akumulasi atau bunga majemuk. Setiap koreksi kecil harian seiring waktu akan membawa perubahan besar pada lintasan hidup Anda. Hari demi hari, Anda akan menjadi sedikit lebih sadar, sedikit lebih sabar, dan sedikit lebih berani. Lama-kelamaan, Anda akan menyadari bahwa situasi yang dulunya memicu emosi Anda tidak lagi memiliki kendali atas diri Anda. Anda akan mulai merespons dunia bukan secara impulsif, melainkan dengan penuh kesadaran. Dan semua ini adalah hasil dari ritual sederhana 5 menit sebelum tidur. Mari kita bongkar satu mitos populer. Banyak orang berpikir, kalau saya terus-terusan menganalisis diri sendiri, saya akan jadi robot yang dingin, penuh perhitungan, dan kehilangan semua spontanitas serta kegembiraan hidup. Ini adalah kesalahpahaman yang mendasar. Refleksi Stoa tidak membunuh emosi. Sebaliknya, hal itu justru meningkatkan kecerdasan emosional kita. Ketika Anda menganalisis kemarahan Anda tidak menindasnya. Sebaliknya, Anda mulai memahami akar penyebabnya. Begitu penyebabnya dipahami, Anda mendapat kesempatan untuk mengendalikannya. Ini seperti belajar berselancar. Anda tidak mencoba menghentikan ombak. Anda belajar bagaimana menungganginya. Orang yang tidak melakukan refleksi diri adalah budak sejati dari emosinya sendiri. Mereka mudah meledak, tersinggung oleh hal-hal kecil, dan merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Namun, orang yang sadar, yang mempraktikkan refleksi, juga merasakan emosi yang sama. Bedanya, ia tidak membiarkan emosi tersebut menguasai dirinya. Ia merasakan kegembiraan dengan lebih utuh, karena kegembiraan itu disadari. Ia merasakan kesedihan, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Ia tidak menjadi robot, melainkan menjadi tuan atas dunia batinnya sendiri. Namun, praktik harian ini sebetulnya menyimpan makna eksistensial yang jauh lebih mendalam. Para Stoa sering mengingatkan diri mereka tentang betapa singkatnya hidup melalui praktik yang disebut memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Refleksi di malam hari ini, dalam beberapa hal, bisa dianggap sebagai memento mori, dalam bentuk yang lebih kecil. Setiap hari yang kita lalui ibarat satu kehidupan mini, dimulai saat pagi dan berakhir menjelang malam. Dengan menganalisis hari yang telah berlalu, Anda seolah-olah mengevaluasi keseluruhan hidup mini tersebut. Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya? Apakah saya sudah memaksimalkannya? Dan, seandainya hari ini adalah hari terakhir saya, apakah saya akan merasa puas? Perspektif semacam ini memberikan nilai yang luar biasa pada setiap momen yang ada. Ia mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda kehidupan. Ia memaksa kita merenungkan apa yang benar-benar esensial dan apa yang hanya sekadar kesibukan tak berarti. Ketika Anda meninjau hari Anda dari sudut pandang ini, semua kekesalan kecil, kecemasan, dan kegagalan akan terasa tidak berarti. Yang paling utama akan muncul. Apakah hari ini Anda telah menjadi pribadi yang baik, jujur, berani, dan bijaksana? Namun, apa sebenarnya tujuan akhir dari semua ini? Mengapa kita harus melakukan refleksi ini setiap malam? Kaum Stoa menyebut tujuan ini dengan istilah Yunani, eudaimonia. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan, tapi itu kurang tepat. Eudaimonia bukanlah sekadar rasa senang yang bersifat sementara atau kesenangan sesaat. Ini adalah kondisi kemakmuran, keutuhan eksistensi, hidup dalam harmoni dengan diri sendiri dan dunia.
Ini adalah keadaan di mana Anda telah merealisasikan potensi kemanusiaan Anda secara penuh. Dan refleksi di malam hari adalah jalur paling langsung dan praktis menuju eudaimonia. Ini bukan hanya sekadar teknik untuk meningkatkan kualitas tidur atau mengurangi stres, meskipun ia melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah alat untuk membangun karakter. Ini adalah proses harian mengasah jiwa Anda, menjadikannya semakin sempurna. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengakhiri hari dengan baik, melainkan untuk menjalani kehidupan yang baik. Sebuah kehidupan yang, ketika Anda melihat ke belakang di penghujung jalan, Anda dapat mengatakan dengan yakin, "Saya telah melakukan segala yang saya bisa. Saya telah menjalani hidup dengan penuh makna." Jadi, mari kita rangkum. Intinya, semua proses yang kompleks dan mendalam ini mengerucut menjadi 3 pertanyaan sederhana yang harus Anda ajukan pada diri sendiri setiap malam sebelum tidur. Apa yang saya lakukan dengan keliru? Apa yang saya lakukan dengan baik? Dan kewajiban apa yang saya lewatkan? Ritual sederhana ini, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, lebih dari sekadar introspeksi diri. Ini adalah tindakan penuh kesadaran yang mengubah alur hidup yang kacau menjadi proses pembelajaran yang teratur. Hal ini memungkinkan kita untuk mengambil kebijaksanaan dari kesalahan, memperkuat kebiasaan yang benar, dan menjalani hidup dengan tujuan yang lebih jelas. Titik balik utamanya adalah bahwa pertanyaan ini tidak hanya mengubah pandangan Anda terhadap hari yang telah berlalu. Pertanyaan ini mengubah diri Anda. Hari demi hari, langkah demi langkah. Hal ini memprogram ulang reaksi otomatis Anda, menjadikan Anda pribadi yang lebih tenang, bijaksana, dan kuat. Anda berhenti menjadi budak keadaan, dan mulai menjadi arsitek dari karakter Anda sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa ide ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran kebijaksanaan abadi lainnya. Dan sekarang, sebuah pertanyaan untuk Anda. Dari ketiga pertanyaan refleksi tadi, tentang kesalahan, keberhasilan, atau kewajiban yang terlewatkan, manakah yang menurut Anda paling penting atau paling sulit untuk dijawab dengan jujur? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah.